Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai kisah hari ini, izinkan saya mendoakan kalian semua. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, serta kebahagiaan yang tak terhingga. Bagi yang sedang menghadapi masalah, semoga segera menemukan jalan keluar. Dan bagi yang sedang berjuang meraih impian, semoga semua usaha kalian diberkahi dan dimudahkan jalannya. Amin. Dan sekarang, bersiaplah untuk menyelami kisah yang penuh misteri dan makna. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena cerita ini akan mengungkap sesuatu yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Los Angeles, kota yang selama ini dikenal sebagai pusat hiburan dunia, kini menjadi saksi dari perubahan sosial yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dahulu, gemerlap Hollywood dan gaya hidup hedonis menjadi wajah utama kota ini. Namun, siapa sangka bahwa dalam beberapa dekade terakhir, arus sejarah telah berbelok tajam? Perubahan ini bukan terjadi dalam semalam. Ia berawal dari pergerakan sosial yang perlahan namun pasti, meresap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Awalnya, imigrasi Muslim ke Los Angeles terjadi dalam skala kecil, sebagian besar terdiri dari pekerja, mahasiswa, dan pengusaha dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Namun, seiring berjalannya waktu, komunitas ini tumbuh pesat, membentuk jaringan yang semakin kuat di berbagai sektor kehidupan. Namun, ada satu peristiwa yang menjadi titik balik, mengubah wajah kota ini selamanya. Pada dekade 1990-an, Los Angeles mengalami gelombang imigrasi terbesar dalam sejarahnya. Ratusan ribu pendatang dari berbagai belahan dunia tiba dengan harapan baru, membawa budaya dan tradisi mereka ke kota ini. Di antara mereka, komunitas Muslim menjadi salah satu kelompok dengan pertumbuhan tercepat. Imigrasi ini bukanlah kebetulan. Konflik di Timur Tengah, ketidakstabilan politik di beberapa negara Afrika Utara, dan peluang ekonomi di Amerika menjadi faktor pendorong utama. Banyak di antara mereka yang datang sebagai pengungsi, mencari kehidupan yang lebih baik di negeri impian. Pada awalnya, mereka menghadapi tantangan besar. Diskriminasi, kesulitan ekonomi, dan perbedaan budaya membuat adaptasi menjadi perjuangan berat. Namun, dengan ketekunan dan solidaritas komunitas, mereka mulai membangun jaringan ekonomi sendiri, dari bisnis kecil hingga restoran halal yang semakin menjamur di sudut-sudut kota. Namun, perubahan terbesar bukan hanya soal jumlah. Lambat laun, nilai-nilai Islam mulai mempengaruhi tatanan sosial kota ini. Los Angeles selalu dikenal sebagai kota dengan keberagaman budaya yang luar biasa. Namun, seiring dengan bertambahnya populasi Muslim, terjadi pergeseran sosial yang tak bisa diabaikan. Mulanya, perubahan ini hanya terlihat dalam skala kecil. Munculnya lebih banyak restoran halal, sekolah Islam, serta masjid-masjid baru di berbagai penjuru kota. Namun, lambat laun, pengaruhnya mulai meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Salah satu tanda nyata dari transformasi ini adalah meningkatnya jumlah warga lokal yang tertarik untuk mempelajari Islam. Banyak di antara mereka yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan komunitas Muslim, kini mulai mencari tahu lebih dalam. Beberapa bahkan memilih untuk memeluk agama ini setelah melihat nilai-nilai yang mereka anggap membawa ketenangan dan keseimbangan dalam hidup. Fenomena ini semakin diperkuat oleh masuknya Islam ke dalam industri hiburan. Para selebriti dan figur publik mulai terbuka tentang ketertarikan mereka terhadap agama ini. Beberapa bahkan secara terang-terangan mengumumkan keislaman mereka, membuat gelombang besar di media sosial dan berita nasional. Namun, seperti halnya setiap perubahan besar dalam sejarah, transformasi ini tidak terjadi tanpa perlawanan. Tidak semua orang di Los Angeles menyambut perubahan ini dengan tangan terbuka. Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh komunitas Muslim, muncul reaksi keras dari berbagai kelompok yang merasa khawatir akan hilangnya identitas asli kota ini. Kelompok konservatif Amerika mulai menyuarakan kekhawatiran mereka melalui media dan politik. Mereka menganggap bahwa perubahan ini bukan sekadar pergeseran budaya, tetapi juga ancaman terhadap nilai-nilai yang telah lama dipegang oleh masyarakat Los Angeles. Protes mulai bermunculan, beberapa di antaranya bahkan berujung pada bentrokan kecil antara kelompok pro dan kontra. Namun,
Di balik ketegangan ini, banyak warga Los Angeles yang justru berusaha memahami perubahan ini dengan lebih terbuka. Para pemuka agama dari berbagai latar belakang mulai mengadakan dialog antaragama, mencoba menjembatani perbedaan dan meredakan ketegangan. Media juga memainkan peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Beberapa jaringan berita mulai menyoroti perkembangan komunitas Muslim secara lebih objektif, menampilkan kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana Islam membantu banyak individu menemukan makna dalam hidup mereka. Meskipun penolakan tetap ada, perlahan tapi pasti, perubahan ini semakin diterima. Bukan melalui paksaan, melainkan melalui interaksi sehari-hari yang membuka mata banyak orang bahwa Islam bukanlah ancaman, tetapi bagian dari keberagaman kota ini yang terus berkembang. Namun, perubahan terbesar masih belum terjadi. Transformasi sosial di Los Angeles tidak hanya berhenti pada aspek budaya dan kehidupan sehari-hari. Seiring dengan bertambahnya populasi Muslim di kota ini, pengaruh mereka mulai terasa dalam dunia politik. Awalnya, keterlibatan komunitas Muslim dalam politik masih terbatas. Namun, menyadari bahwa kebijakan publik dapat menentukan masa depan mereka, para pemimpin komunitas mulai mendorong partisipasi aktif dalam pemilu. Masjid-masjid dan pusat komunitas berubah menjadi tempat kampanye bagi kandidat yang mendukung kepentingan mereka. Pemilihan wali kota Los Angeles menjadi titik balik besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang kandidat yang secara terbuka mendukung komunitas Muslim mendapatkan dukungan besar. Kampanyenya menyoroti pentingnya inklusivitas, hak-hak minoritas, dan kebijakan yang lebih adil bagi seluruh warga kota. Ketika hasil pemilu diumumkan, dunia terkejut. Kandidat tersebut menang dengan selisih suara yang tipis, menandakan bahwa komunitas Muslim kini memiliki suara yang cukup kuat dalam menentukan arah kebijakan kota. Kemenangan ini membawa perubahan signifikan. Beberapa kebijakan baru mulai diperkenalkan, termasuk perlindungan lebih lanjut terhadap hak beragama, peningkatan fasilitas halal di ruang publik, dan pengakuan Hari Raya Islam sebagai hari libur resmi kota. Namun, kemenangan ini juga memicu reaksi keras dari kelompok konservatif. Gelombang protes meningkat, beberapa menuduh bahwa kota ini telah kehilangan jati dirinya. Isu-isu seputar Islamisasi Los Angeles mulai menjadi topik panas dalam perdebatan nasional. Namun, perubahan ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Perlahan tapi pasti, Los Angeles mulai memasuki era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Los Angeles kini bukan lagi sekadar pusat hiburan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, kota ini telah berubah menjadi simbol keberagaman yang lebih besar, dengan Islam memainkan peran yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perubahan paling mencolok adalah lanskap kota itu sendiri. Masjid-masjid megah kini berdiri berdampingan dengan gereja dan kuil-kuil lama. Suara azan yang dulunya jarang terdengar, kini bergema di beberapa distrik pada waktu-waktu tertentu, menandakan betapa dalamnya transformasi ini telah berlangsung. Banyak bisnis yang juga mulai beradaptasi dengan perubahan ini. Restoran dan supermarket halal menjadi lebih umum, bahkan jaringan makanan cepat saji internasional mulai menawarkan menu halal untuk menarik pelanggan. Sementara itu, sekolah-sekolah Islam semakin berkembang, menyediakan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang tetap sejalan dengan standar akademik Amerika. Di sektor hiburan, Hollywood pun mulai mengalami pergeseran. Film dan serial televisi kini lebih sering menampilkan karakter Muslim dalam peran utama, tidak lagi sekadar sebagai tokoh antagonis atau stereotip lama. Bahkan, beberapa studio besar mulai memproduksi film bertema sejarah Islam, yang sebelumnya jarang mendapat perhatian. Namun, perubahan terbesar terasa dalam gaya hidup masyarakat. Los Angeles yang dulu dikenal sebagai kota dengan budaya pesta dan hiburan malam kini, mulai mengalami penurunan aktivitas malam yang berlebihan. Banyak klub malam yang bertransformasi menjadi tempat makan halal atau pusat komunitas. Nilai-nilai keluarga menjadi lebih dominan dalam kehidupan sosial, mengubah wajah kota yang dulu didominasi oleh budaya individualisme. Namun, perubahan besar ini juga membawa tantangan baru. Di saat sebagian besar warga menerima transformasi ini dengan terbuka, ada pula kelompok yang masih merasa terasing dan tidak siap menghadapi era baru Los Angeles. Los Angeles kini telah menjadi kota Islam terbesar di Amerika, tetapi pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah kota ini dapat mempertahankan keseimbangannya di tengah perubahan yang begitu drastis?
Perubahan besar yang terjadi di Los Angeles bukan hanya menjadi topik diskusi di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia. Media internasional mulai menyoroti bagaimana salah satu kota paling ikonik di dunia ini kini telah berubah menjadi pusat Islam terbesar di Amerika. Banyak negara Muslim melihat ini sebagai fenomena luar biasa. Beberapa pemimpin Timur Tengah bahkan menyebut Los Angeles sebagai keajaiban sosial abad ini, sebuah bukti bahwa Islam dapat berkembang pesat bahkan di negara yang sebelumnya dikenal dengan budaya sekulernya. Di sisi lain, ada pula negara-negara Barat yang melihat fenomena ini dengan skeptisisme. Perubahan drastis yang terjadi di Los Angeles memicu debat di parlemen beberapa negara Eropa, yang khawatir bahwa fenomena serupa bisa terjadi di kota-kota besar mereka. Sementara itu, di dunia bisnis, Los Angeles menjadi pusat perhatian bagi investor dari negara-negara Islam. Banyak konglomerat dari Timur Tengah yang mulai menanamkan modal di sektor properti, perbankan syariah, serta industri hiburan berbasis nilai-nilai Islam. Namun, tidak semua reaksi datang dalam bentuk kekaguman atau kekhawatiran politik. Di berbagai sudut dunia, komunitas Muslim merayakan perubahan ini sebagai tonggak sejarah. Mereka menganggap Los Angeles sebagai bukti bahwa Islam dapat berkembang secara damai dan harmonis di negara dengan kebebasan beragama. Namun, di balik segala euforia ini, muncul satu pertanyaan besar. Apakah perubahan ini akan bertahan? Los Angeles kini menjadi sorotan dunia, dan dengan sorotan itu datang pula tantangan yang lebih besar. Los Angeles kini telah berubah menjadi kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika, tetapi perubahan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Di berbagai belahan dunia, kekuatan politik dan ekonomi mulai bereaksi terhadap transformasi yang terjadi. Di Washington, pemerintahan Amerika mulai menerima tekanan dari kelompok konservatif dan lobi-lobi politik yang khawatir bahwa perubahan ini akan mengubah identitas nasional negara tersebut. Beberapa senator dan gubernur dari negara bagian lain mulai menyerukan kebijakan yang lebih ketat terhadap imigrasi, khususnya dari negara-negara Muslim. Sementara itu, kelompok-kelompok ekstremis di dalam negeri melihat ini sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional Amerika. Serangkaian demonstrasi besar terjadi di kota-kota lain, dengan seruan untuk mengembalikan Los Angeles ke akar budayanya. Beberapa insiden vandalisme dan serangan terhadap masjid mulai meningkat, memicu kekhawatiran akan potensi konflik sosial yang lebih besar. Di dunia internasional, beberapa negara Eropa mulai mengeluarkan kebijakan ketat terhadap komunitas Muslim mereka, khawatir bahwa fenomena Los Angeles bisa menyebar ke kota-kota besar mereka. Beberapa media Barat mulai menggambarkan perubahan ini sebagai Islamisasi Amerika, sebuah istilah yang memicu ketegangan politik di berbagai belahan dunia. Namun, di tengah semua tekanan ini, para pemimpin Muslim di Los Angeles tetap berpegang teguh pada pendekatan damai. Mereka mengadakan lebih banyak dialog antaragama, melibatkan pemimpin Kristen, Yahudi, dan kelompok-kelompok lain untuk membangun jembatan pemahaman. Mereka sadar bahwa perubahan ini harus berlangsung dengan cara yang harmonis agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Los Angeles kini berada di persimpangan jalan. Akankah kota ini mampu mempertahankan harmoni di tengah tekanan yang semakin besar? Di tengah tekanan yang semakin besar, Los Angeles menghadapi titik kritis yang akan menentukan masa depannya. Kota ini kini menjadi medan pertempuran ideologi, bukan dengan senjata, tetapi dengan gagasan, kebijakan, dan narasi yang diperebutkan oleh berbagai pihak. Para pemimpin Muslim di Los Angeles berusaha mempertahankan keseimbangan. Mereka sadar bahwa keberhasilan mereka tidak hanya bergantung pada jumlah populasi, tetapi juga pada bagaimana mereka bisa beradaptasi tanpa menimbulkan konflik besar. Namun, ada pihak yang tidak menginginkan perdamaian. Kelompok-kelompok ekstremis dari kedua sisi, baik yang mendukung maupun yang menolak perubahan ini, mulai berusaha memperkeruh keadaan. Beberapa aksi protes berubah menjadi kerusuhan kecil, sementara media sosial dipenuhi dengan propaganda yang semakin membelah masyarakat. Di tingkat nasional, pemerintah pusat mulai mempertimbangkan langkah-langkah drastis untuk menyeimbangkan kembali pengaruh Islam di kota ini. Ada desas-desus bahwa beberapa kebijakan baru akan segera diberlakukan, kebijakan yang bisa mengubah segalanya. Apakah Los Angeles akan tetap menjadi simbol harmoni dan keberagaman? Ataukah kota ini akan kembali bergejolak dalam ketegangan sosial yang lebih besar? Perjalanan Los Angeles masih jauh dari kata akhir.
Kota ini telah melewati transformasi luar biasa, namun tantangan terbesarnya baru saja dimulai. Apakah Los Angeles akan menjadi model keberagaman yang sukses? Ataukah ini hanya awal dari konflik yang lebih besar? Dan pertanyaan yang lebih besar lagi, apakah perubahan ini akan meluas ke kota-kota lain di Amerika? Mungkin, kisah ini masih memiliki babak lain yang belum terungkap. Apakah kalian ingin kisah ini berlanjut? Beritahu kami di kolom komentar.